Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi buat semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom meeting kita. Mari sama-sama pagi ini kita bawa syukur kita, tundukkan kepala, satu dalam doa. Berterima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan. Kalau sampai pagi ini Tuhan, Kau bawa setiap kami bersama berkumpul. Kami mengucap syukur, ini adalah kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Yesus. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur kami Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bersama naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan kami naikkan syukur kami Tuhan. Thank you Lord. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yes. Terpujilah nama-Mu. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan
hanya bagimu. Amin. Terpujilah Yesus namamu. Oh syukur kami naikkan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Yes. Segala puji, syukur bagimu. syukur kami naikkan Ku Tuhan. tinggikan Terima kasih Yesus namamu buat cinta kasih sayang. kemuliaan Kau izinkan kami Tuhan bagimu. satu hari lagi Terpujilah menikmati kasih anugerah. namamu. Segala puji syukur. Segala Thank you. puji Nama syeke nama ya ralabasi. bagimu. Thank you Lord. Ku tinggikan Yes. namamu Mari bersyukur. Bersyukur di hadapan Tuhan. kemuliaan. Yes. Terpujilah Dengan hati bersyukur sekali lagi angkat pujianmu kata segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yes. Haleluya. Di atas segala-galanya terpujilah namamu Tuhan. Menaikkan syukur kami. Syukur kami naikkan. Terima Haleluya. kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mazmur kami naikkan Tuhan. Pujian kami angkat bagimu Tuhan. Sembah kami persembahkan di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Hidup yang harum di hadapanmu Tuhan. Hati yang menyembah bagimu. Yes. Yes, hari awali harimu dengan roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kau tidak padamkan roh kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami jalani hari kami dengan dahsyat luar biasa. Karena Yesus bersama kami. Yesus bersama kami. Oh,
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, come on. Hosana ya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau yang berdaulat, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Wow, amin. Aku ingin selalu dekat padamu. Yuk sama-sama buka hati kita, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama dari awal katakan, ujilah, ujilah aku. Daud menulis pujian ini. Cobalah aku, haleluya, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Saya suka kalimat ini. Sama-sama katakan, aku cinta Padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat, Ya. menikmati, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
sembah. Mari lebih tinggi lagi sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang layak Tuhan. haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap akal budimu, dengan pengertian-Mu yang benar tentang Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
Kila para la 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 para la. Haleluya. Shakara la para 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 la. Ila la para la para la para la para la para la para la. Sabaku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Mari angkat hatimu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan ini. Amin, amin. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari nyanyi di telinga Tuhan pagi ini, dia hatinya katakan, sebab aku ini milik. Menyadari bahwa kami dalam milik Tuhan. Aku di dalam hatimu, kami ada karena kasih setiamu. Kasih setiamu, Amin. Yang menghidupkan. Sebab aku ini yuk bebaskan roh kita pagi ini, amin. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Amin, amin. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu, kasih setiamu yang menghidupkan. Kami hanya berkata, we thank you Lord, we thank you Lord. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari bersama-sama lebih tinggi lagi berkata, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku,
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Selalu menyertai kami, bersama kami. Kehendak-Mu terjadi bagi kami. Jadi kami, Mari terus bergaul karib dengan Tuhan. Mari terus bergaul intim dengan Tuhan. Kepribadi yang dekat dengan kami Tuhan. Yes, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, amin, lebih dari hidup. Awal lidahku memuji kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Shekena bayar alas. Yes, shekena bayar alas. Terima kasih. Thank you Lord. Lebih dari hidup. Awal lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
dari nafas kami Tuhan, kekuatan kami sampai pagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Di dalam segala keadaan sekalipun kami percaya kemurahan-Mu selalu ada bagi kami. Melingkupi anak-anak-Mu, melingkupi setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami ada, oleh karena kasih setia-Mu kami ada. Oh, bagi kami itu cukup, bagi kami itu cukup. Thank you, thank you Lord. Yes. Shaka ya nama lebih lagi, lebih lagi. Mulut lidah kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari. Jangan mengeluh, jangan engkau khawatir. Kemurahan Tuhan itu selalu ada bagi hidupmu. Memuji Engkau, ya, ya, oh kemurahan. Lebih dari hidup. Kemurahan, yes Lord, lebih dari hidup. Bawa lidah, oh yang benar Tuhan, lidah yang memuji, lidah yang berkata berkat. Amin. Yes. Ya Rara masih lebih dari hidup. Amin, amin, amin. Yes. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Rabasya. Haleluya. Dari hidup kami Tuhan, menghidupkan setiap kami Tuhan. kebesaran-Mu bagi hidup kami, Oh, pertolongan-Mu bagi kami, selalu
Sikandararamu. setia, kasih setia. Haleluya. Yes. Sing with me, how great is our God, and always sing, how great is our God. How great is our God, How great is our God. Sing with me, how great. whoa, And all we see, how great, how great is our God. Yes. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Let's sing together, how great is our God. We praise you, Lord. Sing with me, We how worship you, Lord. great. How great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Yes, Bersama-sama katakan, how how great, great how great is our God. Sing with me, how how great is our is our God. God. And all we see, how great is our God. Mari bersama-sama lebih tinggi dan dikatakan, how great is our God. Sing with me, how great, is our God. and all we see, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy, of praise, and my heart will sing, how great is our God, name above all name, nama di atas segala nama, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Come on, sing with me, how great. Yes. And all we see, how great is our God. Sing again one more time. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Yes, you are Lord. How great is our God. How great It's our God. Oh, How great ini
pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami. How great. Come on, church. How great is our God. How great is our God. Let's sing how great. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. Once more time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. And all will see, and all will see how great, how great, how great. And all will see, and all will see how great, how great is our God. Clap your hands, clap your hands. Give me praise, give me Jesus praise. How great is our God, how great is our God. How great is our God. Yes, you are Lord, yes, you are Lord. We want you more, hallelujah. How great is our God, how great. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pertemuan yang manis, pertemuan yang indah. Kami percaya setiap kami Tuhan tidak ada satupun dari antara kami yang tidak diberkati pagi ini. Kami terima berkat Tuhan, kami sudah diberkati Bapa. Dan biarlah lebih dahsyat Tuhan, karya-Mu nyata bagi setiap kami. Kami siapkan telinga rohani kami, hati kami terbuka untuk lebih dahsyat mendengar kebenaran-Mu pagi ini Tuhan. Kami siap diajar, kami siap dididik pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan melayani Cerut Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Kami percaya ada hikmat yang baru yang Engkau akan sampaikan melalui beliau kepada setiap kami. Bersyukur, berterima kasih kami yang sudah diberkati Tuhan. Persiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan Cerut. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Yuk kita baca pagi hari ini dari Kejadian pasal 3, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kata kutuk yang ada di dalam ayat yang ke-17, di dalam Alkitab ada 5 macam kata kutuk yang dipakai dan masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Ada 5 macam, yaitu 1, kalal. Saya tidak akan kasih contohnya ya. 1, kalal. Kemudian yang kedua, arar. Yang ketiga adalah Allah. A-L-A-H, huruf kecil ya. Allah. Dan yang keempat adalah nakab. Nakab. Dan yang kelima adalah kabab. Wah, waduh, nggak inget Bu. Nggak bawa catatan ya.
ada 5 macam kata kutuk yang dipakai oleh Alkitab, yaitu kalal, kemudian arar, yang ketiga adalah Allah, ALAH, yang keempat adalah nakab, dan yang kelima adalah kabab. Nanti sambil berjalan kita menyusuri firman Tuhan ini sepanjang doa pagi ke depan. Nanti pasti ada kata-kata yang pengertian yang lain yang saya akan input atau masukkan. Saudara, kata kutuk yang dipakai di ayat 17 dari Kejadian pasal 3 adalah dari kata yang kedua, yaitu arar. Arar, A-R-A-R, arar. Apakah arti kata arar? Arti kata arar adalah pahit. Jadi ada 2 pengertian arti kata arar, yaitu pahit. Dan arti kata kedua dari kata arar yang dipakai di ayat 17 ini adalah menghimpit dengan banyak rintangan, hambatan, dan kesulitan. Jadi kata kutuk yang dipakai di sini arar mempunyai pengertian pahit, dan kedua mempunyai pengertian dihimpit, menghimpit dengan banyak rintangan atau hambatan atau kesulitan. Saya mendapatkan satu pengertian bahwa saya teringat kata kutuk di sini adalah pahit. Saya teringat bahwa bagaimana bertahun-tahun yang lalu sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saya, satu mandat yang Tuhan perintahkan ke saya pada waktu itu adalah untuk menyelesaikan, membereskan kepahitan yang saya punya. Tuhan katakan begini, "Nak, aku mengerti bahwa kamu disakiti, aku mengerti bahwa kamu diperlakukan tidak adil. Kamu bisa menuliskan daftar dari perlakuan-perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh orang kepada kamu. Namun, ketika kamu tidak bisa mengampuni, ketika kamu pahit hati, maka firman-Ku berkata, aku pun tidak bisa mengampuni kamu. Dan kalau aku tidak bisa mengampuni kamu, maka otomatis blessing-Ku pun akan terhalang untuk datang kepadamu." Saudara, dari kata kutuk arar ini kita bisa belajar bahwa ternyata kalau kita itu menyimpan kepahitan, kita menyimpan kebencian, ada pahit di dalam hidup kita, maka kita akan menghadapi banyak sekali hambatan, himpitan, kesulitan. Itu sebabnya orang yang menyimpan kepahitan akan sangat-sangat menghalangi blessing dan berkat Tuhan. Nah, pagi ini biar kita boleh merenungkan bahwa kalau sampai hari ini mungkin kita bertanya, kenapa berkat itu sulit sekali dalam hidup saya? Mungkin ada akar pahit yang kita sudah simpan dalam hati, sehingga akar pahit itu akan mendatangkan banyak sekali hambatan, banyak sekali himpitan, banyak sekali rintangan, banyak sekali kesukaran dan kesulitan. Itu hal pertama yang kita bisa belajar dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 17. Yang kedua, ini hal yang luar biasa yang saya dapatkan beberapa waktu ini. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 dan sampai 19 ini. Anda lihat, terkutuklah tanah karena engkau. Selama ini kita itu menganggap bahwa kata ini jelas sekali. Akibat dari pelanggaran Adam dan Hawa melakukan dosa, melawan Tuhan, tanah itu yang terkutuk. Saya menangkap dari ayat 17 sampai 19, yang dikutuk itu tanahnya. Tanah itu dikutuk. Sehingga akibatnya apa? Dengan berpeluh, dengan susah payah, Adam harus mengerjakan tanah itu. Memangnya tadi nggak susah payah. Sejak Adam jatuh dalam dosa, tanah itu dikutuk, sehingga Alkitab menuliskan dengan susah payah. Nah, menariknya, kita lihat ayat 19, saudara ya. Ayat 19, perhatikan. Dengan susah payah, kata Alkitab, dengan berpeluh.
Karena tanah itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa menjadi dikutuk. Banyak sekali kesulitan, banyak sekali hambatan. Karena tanah yang kita kerjakan ini terkutuk. Sehingga engkau susah cari rezeki, kata Alkitab. Kita lihat yuk ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Menarik sekali kata makanan di sini berasal dari kata lehem. Saudara ingat kata Bethlehem. Lehem artinya roti. Jadi kata yang dipakai di dalam ayat ini kata lehem. Ini pertama kali muncul kata roti atau lehem. Yuk kita mundur sebentar ke kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon buah yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Di dalam versi bahasa Inggrisnya dituliskan, Tuhan memberikan kepada manusia itu buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di bumi. Anda lihat, ada kemerosotan yang terjadi dari Kejadian pasal 1 ayat 29 ke Kejadian pasal 3 ayat 19. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mendapatkan makanannya dari buah-buahan, dari biji-bijian, dari hasil pohon-pohonan yang ada di sekeliling mereka. Dengan kata lain, mereka tinggal ambil, mereka tinggal comot, saudara. Tetapi dalam ayat yang ke-19 dari Kejadian 3, tadi kita lihat, terjadi pergeseran. Mereka bukan lagi makan dari pohon, dari buah-buahan yang dihasilkan oleh pohon-pohon itu, tetapi Tuhan mengatakan, dengan berpeluh dan bersusah payah, kamu akan mencari roti. Apa bedanya kalau kita mengambil buah-buahan dari pohon dengan roti? Bedanya adalah kalau roti itu Anda harus pakai proses. Anda masih harus cari gandum, kemudian gandum masih harus disiangin, kemudian setelah disiangin Anda masih harus proses dengan menumbuknya, menghaluskannya menjadi tepung, kemudian Anda masih harus membuat adonan, Anda harus masih menekan-nekan, menggulung, sampai adonan itu menjadi enak untuk siap menjadi roti. Anda perhatikan, yang tadi tinggal di-prepare sama Tuhan, tinggal disediakan, saudara dan saya tinggal mengambilnya dari pohon-pohon yang ada, tinggal makan dan menikmati. Di Kejadian pasal 3 terjadi kemerosotan, mulai ada banyak proses yang harus dilakukan. Mulai ada banyak usaha, mulai ada banyak jerih payah yang dilibatkan di dalamnya. Mulai dari mengambil, menyiangi, menumbuk, menggiling, terus kemudian membuat adonan. Anda lihat terjadi usaha yang semakin nggak mudah. Inilah yang terjadi akibat kutuk itu, saudara. Jadi kutuk atas tanah itu yang membuat terjadi pergeseran. Nah, menariknya, saudara, menariknya. Anda lihat, hari ini kita perjamuan kudus. Menariknya, coba Anda buka kitab Yohanes. Anda buka kitab Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-35. Perhatikan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, murid-murid ngomong sama mereka. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kepada kami roti itu senantiasa. Bukankah ini juga menjadi jeritan banyak anak-anak Tuhan sekarang? Berikanlah roti itu kepada kami senantiasa.
Yang dikeluhkan oleh murid-murid kepada Tuhan adalah betapa susahnya Tuhan kami itu cari roti. Betapa beratnya kami itu harus berkeringat dan bersusah payah untuk mendapatkan sesuap makanan, sesuap roti, lehem. Saudara, tetapi kabar gembiranya, Tuhan bilang begini di ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tidakkah saudara bisa melihat di sini? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu membawa tanah itu terkutuk. Semua yang tadi disiapkan Tuhan dengan kemurahan yang berlimpah-limpah, dengan kemudahan yang dahsyat. Saudara melihat Adam dan Hawa tinggal menikmati segala akses yang ajaib itu. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akses itu menjadi terputus. Sehingga Adam dan Hawa dengan berpeluh berkeringat harus mengais makanan, harus mencari rezeki, harus mencari makanan dengan mengolah dengan susah payah. Belum lagi nanti rotinya jadi bantat dan sebagainya kan saudara. Belum nanti rotinya jadi mengeras. Betapa susahnya mereka harus mengusahakan itu. Tetapi kabar gembiranya, oleh kematian Yesus, saudara perhatikan ayat 35, bahwa akulah roti hidup, akulah lehem itu. Akses yang terputus, yang terjadi pada Kejadian 1 ayat 29, disambung lagi oleh kematian Tuhan Yesus. Pernahkah saudara berpikir kenapa Yesus itu pakai kata akulah roti hidup? Pernahkah saudara berpikir kenapa dia mengumpamakan dirinya sebagai roti? Karena ini terkait dengan Kejadian pasal 1, terkait dengan Kejadian pasal 3. Karena kehidupan manusia akibat dosa, tanahnya telah terkutuk. Tetapi Yesus mati dan Yesus akan berkata begini, "Nak, karena dosa dan pelanggaran Adam, tanah itu telah terkutuk. Sehingga engkau mencari roti, engkau mendapatkan roti dengan setengah mati sampai habis-habisan." Tetapi dengarkan, bukankah Alkitab mengatakan Yesus adalah Adam yang berikutnya? Bahwa ketika dia datang, dia membangun kembali, dia memperbaiki, dan dia memulihkan akses itu. Sehingga kita boleh menikmati roti atau lehem dengan segala kemurahan yang ajaib oleh kematian tubuh, oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Hari ini, mari kita datang dengan iman percaya bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, bukan kebetulan, bukan sekedar milih, Tuhan berkata, akulah lehem, akulah lehem. Saudara, dia memberikan kepada saudara dan saya sebuah akses pemulihan yang luar biasa. Sehingga apa? Kejadian pasal 3 yang tadi, tanah itu terkutuk sehingga dengan bersusah payah engkau mendapatkan lehem. Tetapi hari ini Tuhan berkata, inilah lehem yang dari surga. Aku memberikan lehem ini kepadamu. Saya percaya pagi ini ketika kita mengangkat roti dan anggur, kita mengambil dengan iman percaya bahwa kita menerima lehem. Kehidupan kita dibebaskan dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk atas tanah. Sehingga kita menerima lehem. Ada favor Tuhan terjadi untuk menyediakan lehem roti buat saudara dan saya.